وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن الصلالة وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا
السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين
Puji syukur alhamdulillah atas izin Allah dengan wasilah guru kita Mukarram Ustaz Haji Ali Ahkam, saya bisa silaturahim pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan dunia akhirat. Rangkaian bacaan kita dari awal sampai tadi ditutup dengan doa. Allah khususkan, Allah sampaikan pahalanya untuk kado terindah kita kepada orang tua kita almarhumah Ibu Hajatur Sinah binti Abah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah angkat kemuliaan derajatnya sehingga keberkahannya terus ngefek kepada anak, cucu, menantunya dan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sholawat dan salam apa itu? Jus. Jangan terlalu banyak minum jus. Diomelin Ustaz Syarifudin Zuhri. Kalau jusnya hilang atur repot. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah tercurah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita bisa kumpul malam ini mendoakan orang tua kita almarhumah Ibu Hajatur Sinah ini atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu pertolongan yang Allah kasih kepada kita sehingga enteng kaki untuk kita langkahkan ke tempat ini. Jadi bukan semata-mata sehat. Kalau ngomong yang sehat mah banyak, cuman pada kagak datang aja. Maka kita bisa datang ke sini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada taufik rahmat komplit amat ini. Subhanallah. Taufik rahmat. Maka Nabi itu dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang dikutip oleh Said Ahmad Al-Hashimi, ada dikutip dalam kitab itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqada ahadukum min manamihi faqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Ini kita bisa kumpul begini nih kata Nabi karena tadi sebelum subuh roh kita dikasih kembalikan sama Allah. Maka ketika di Masjid Darul Falah, Mushola Al-Huda terkumandang kalimat sebelum adzan subuh, Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Lantas baik kita bangun. Ini kita bisa begini ini karena tadi sebelum subuh roh kita dibalikin ke Allah. Maka Nabi bersabda, idza staiqada ahadukum, apabila bangun salah seorang kalian min manamihi dari tidurnya, fakul, maka ucapkanlah oleh kau alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Kan kita biasanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ini kita nih yang tukang ngaji belum tentu baca itu. Orang asal bangun tidur banyak handphone yang diraba-raba. Begitu kena nih apa sih Pak Habibie. Jadi nggak jauh bangun subuh dia, ada yang dia cemek-cemek lah Pak Habibie-nya ini. Jadi nggak jadi sembahyang subuh dia. Gimana mau sembahyang subuh gitu dia bangun kakinya nyangkut di selangkangan bininya. Payah banget. Nah besok tambah ini doanya nih. Kan kita biasanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim. Nah, besok tambahin alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan radda ya ruddu, yang telah mengembalikan roh saya. Coba tadi kalau sebelum subuh roh kita nggak dibalikin, apa ada di rumah Ustaz Haji Ali Ahkam? Ya, ada di mana kita? Kuburan. Di malam pertama kita ditahlilin. Ya.
Makanya kita bisa begini nih karena tadi roh kita dibalikin oleh Allah. Alhamdulillah. Ada nggak yang semalam tidur kita dibalikin rohnya, dia kagak? Ada apa kagak? Nah kita mah alhamdulillah ini roh kita dibalikin. Yang kedua, wa'afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya sehat. Alhamdulillah. Kalau timbang, you understand timbang? Hah? Kalau timbang, tahu timbang? Nah, kalau timbang roh kita yang dibalikin tadi sebelum subuh sama Allah, tapi kesehatannya nggak dibalikin, apa iya ada di sini kita? Kalau roh kita doang yang dibalikin, kesehatannya kita nggak dibalikin, apa bisa kita kumpul di rumah Ustadz Haji Ali Akam? Nggak bisa. Kalau timbang roh doang, kesehatan nggak dibalikin, lagi ngapain nih kita kalau nggak sehat? Lagi kukuban. Kata bininya, "Baba lu katanya mau ngaji lo malam Selasa." Kata babanya, "Mata lu kotok, badan gue lagi greges banget ini." Padahal gue sama kayak kotok, kapan bisa? Bisa apa kagak sih? Tinggal jawab aja. Ngaji mah pengen banget nyalul, cuman badan gue ini greges banget. Gue sama kayak kotok. Emang apa kotoknya ke bawah itu? Emang dari dulu kita demen banget sama ngomong yang jelek-jelek. Makanya pewaya gini, omongan jeleknya sampai ke bawah. Mestinya gak usah pakai kotok bisa. Bisa apa kagak? Pakai dikata. Lah kapan bini mah nanyanya baik-baik. Katanya mau ngaji Bapak lu malam Selasa di rumah Ustadz Haji Ali Akam. Pengen man niat udah ada nyalur, cuman badan gua begini amat ini kagak enak banget. Gak usah pakai kotok. Ya enggak? Tuh Masya Allah. Kita bukan hanya roh kita dikembalikan, tapi kesehatan kita dibalikin. Ya kan? Makanya tuh Masya Allah, sehat bukan dipakai sembahyang ayab-ayaban. Makanya Allah ulang ayatnya itu dalam Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah. Ya. Makanya dulu malaikat pernah nanya sama Allah, "Ya Rabbana, inna abdaka fulan lam yadhkurka mundu kadza." Dalam kitab An-Nawadir dikutip nih keterangan ini. "Ya Rabbana, wahai Allah, inna abdaka fulan." Sesungguhnya ada tuh hambamu yang namanya si Fulan, yang rumahnya ngetan dikit dari rumah Haji Ali Akam. Ada tuh hambamu yang namanya si Fulan, lam yadhkurka mundu kadza, yang hidupnya gak pernah ibadah, kerjaannya gegarasan, baik, ayab-ayaban, baik. Ya, Allah jawab, "Ya malaikati, malaikatku, ada mudikrihi li annahu fi nikmati." Malaikat, itu hambaku yang rumahnya ngetan dikit dari rumah Ustadz Haji Ali Akam, duitnya lagi banyak. Li annahu fi nikmati, sesungguhnya dia sedang menikmati kenikmatanku. Duitnya lagi banyak, woi, badannya lagi sehat, makanya ayab-ayaban dulu. Ini pada kagak punya duit aja pada ngaji loh. Kalau duitnya banyak, gue yakin lo malam ini pada ayab-ayab. Tahu ayab-ayaban? Beda Pak, sama main beda. Kalau main mah ada waktunya. Makanya dulu waktu kita zaman masih main-main bola, kan mah kita suka ngomel. Kalau main mah ingat waktu, emang betul. Yang namanya permainan ada waktunya. Yang gak ada waktunya ngayal. Ngayal apa gak ada waktunya? Ya, asal kita nanya sama bini, sama anak kita, "Nyalo mana sih?" "Ah, udah sebelum subuh, belum pulang-pulang." Itu namanya ngayal. Allah jawab, malaikat itu hambaku yang gak mau ingat kepadaku. Li'annahu fi nikmati, dia sedang menikmati kenikmatanku. Badannya lagi sehat, duitnya lagi banyak. Falau asobathu balwa ladakaroni. Enti juga, you understand enti? Entar juga kalau duitnya udah banyak, udah habis, badannya udah sakit-sakitan, ladakaroni, dia pasti ingat saya. Kita mah jangankan diuji yang gede-gede, diuji sariawan aja nih, 2 boesan nih di sini nih. Emang yang lu panggil siapa? Ini boesan nih, jangan yang gede-gede dah. Dikasih boesan nih di sini nih 2 nih. Emang kalau kita mangap nih, kalau kita nggak basahin dulu, yang kita panggil siapa? Ya Allah. Ada lu manggil bini lu, lu. Gak ada. Yang kita panggil Allah.
Tapi waktu kita sehat, Allah di mana, kita di mana. Makanya kita bisa datang ke sini karena tadi sebelum subuh roh kita dibalikin sama Allah. Yang kedua, kesehatan kita dikasih sama Allah. Lah kapan ibadah mah kalau badan sehat kan enak. Kalau badan gak enak masa apa diomelin, imam diomelin, siapa sih tadi imam Isya? Emang apa Bapak Haji? Lah Isya si imam sujud lama banget, pala gue pada kelihatan. Ibadah mah enak lagi begini nih. Tadi kajian tuh di Wadah saya bilang sama bapak walaupun duitnya banyak, bapak masih muda, punya bini cakep, masih muda. Tapi mohon maaf nih, kalau bapak udah di kursi roda, walaupun bapak muda, duitnya banyak, bini muda, bisa apa? Ngeliat bini pakai anduk doang cuma bisa begini. Ngeliat bini pakai anduk doang cuma bisa begini. Kata bini yang ngapa mau mandi? Nih, mumpung badan sehat, mau kapan sembayangnya? Di kampungan saya aki-aki suruh sembayang susah banget. Kok ngapa sih kok udah tua nggak mau sembayang? Kata dia, lah gue mau nggak sembayang udah tua lah. Tuh kata justru makin tua lu, gue kata makin rajin ibadah. Ya, saya kalau jadi market Israel gue cekek-cekeknya begitu. Kan dia itu yang bikin sesat dunia. Memang Darul Falah kalau Idul Fitri itu ada penuh, siapa yang mungkin penuh? Lah itu tuh yang puasa kagak, terawih kagak, lebaran. Gaya banget, kayaknya BAS kain gue, suwewan buat jalan juga. Bayang kagak, terawih kagak, puasa kagak, sembahyang Idul Fitri, ngikut lebaran. Gaya buat kayaknya BHS. Kalau yang klasik 450.000. Kalau yang Infinity 500 sekian. Bajunya kayak buat Almia yang harganya 275.000. Kalau di TC Cipulir lantai 2 eskalator belah kanan toko kedua. Pecinya Haji Iming, belinya keluar tol Pastor Bandung. Ya, samping Indomaret tokonya nomor 2. Harganya 175.000. Gaya banget. Subhanallah. Kita bisa begini bukan hanya roh kita dibalikin, tapi kesehatan kita juga dibalikin. Yang ketiga, wa'adzina li bidzikri. Kita bisa begini karena Allah izinkan kita untuk bisa zikir, bisa ibadah sama Allah. Ada nggak yang tadi sebelum subuh rohnya dibalikin, kesehatannya dibalikin, tapi kagak sembahyang? Ada apa kagak? Ya kagak ada di sini mah. Di sini. Lah kapan malu baca mulu dan kagak sembahyang ya? Lah malu datang 100 hari almarhum kagak sembahyang, malu ya. Emang ada yang kagak sembahyang tadi Isya? Pakai ditengok. Jangan pakai ditegesin Pak, mukanya saya udah tahu. Pakai ditegesin. Kita bisa begini ini karena diizinkan sama Allah. Kalau Allah nggak izinin nggak bisa datang Pak. Ya. Makanya ketika dikumandangkan adzan, hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? Kenapa kita nggak jawab hayya 'alas shalah lagi? Seperti kalimat-kalimat yang lain yang diperintahkan Nabi. Sebab Nabi perintahkan, kalau kamu mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama kan? Tapi ketika hayya 'alas shalah, jawabannya apa? Emang kita nggak ada kemampuan kecuali kita bisa datang ke Al-Huda. Kita bisa datang ke Darul Falah karena la haula wala quwwata illa billah. Nah, emang kalau adzan yang dengar kita doang, lah kapan semuanya pada dengar? Tapi Allah kasih kesempatan untuk bisa ibadah. Alhamdulillah. Jadi kita tiga-tiganya Allah kasih nikmat. Satu, Allah balikkan roh kita. Yang kedua, Allah kasih kesehatan kita. Yang ketiga, Allah izinkan kita untuk bisa beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah, beliau ada nasihatin kita, fakullu nafasin bifathil fa, fakullu nafasin, bukan nafsin, fakullu nafasin min anfasika. Kata Imam Ghazali, fakullu nafasin min anfasika, setiap napas daripada napasmu itu jauharatul
mutiara. Jadi napas kita ini seperti mutiara. Mahal apa murah? Mahal. Ini napas kita ini seperti mutiara. Kata Imam Ghazali, laki matalah, yang tidak ternilai harganya. Coba bayangin, mana ada apotek jual napas? Nggak ada Pak, yang ada neonapasin. Neonapasin. Ya kan? Alat bantu napas. Kalau napasnya emang nggak ada yang dijual. Ini napas kita, kata Imam Ghazali, fakulu napasin min anpasika jauharatun. Setiap napas daripada napasmu itu jauharatun, mutiara. Laki matalah, yang tidak ternilai harganya, nggak ternilai. Maka kata Imam Ali, kalau seandainya napas ini ada yang jual, saya akan beli apa yang mau, apa yang dihargai oleh penjual itu. Tapi kan nggak ada yang jual. Kenapa napas ini diibaratkan seperti mutiara yang sangat mahal? Itla badalalahu, karena nggak bisa dibadalin, Pak. Ada nggak badal napas? Nggak ada. Kalau badal haji, Ada. badal umroh, Ada. kalau napas mah nggak ada yang bisa badalin. Ini babanya lagi ngap-ngapan nih. Iya. Kata anaknya, dulu Pak, mau ngabisin rokok dulu sebentar nanti si badalin. Andai kata bisa, babanya hidup, dianya mampus. Habis napasnya. Ya kan? Andai kata bisa badalin napas gitu, babanya lagi ngap-ngapan nih. Kata anak, dulu Pak, nanggung ngabisin rokok dulu sebentar, nanti si badalin napasnya. Andai kata bisa, dia badalin tuh napas babanya. Babanya hidup, dianya mati. Jadi napas kita ini adalah seperti mutiara yang tidak ternilai harganya. Idla badalalahu, karena dia tidak bisa dibadalkan, nggak bisa digantiin. Fa'idha fata aidahaba fala audalah. Kalau seandainya napas ini udah luput, napas ini udah pergi, fala audalah, dia nggak bisa kembali. Almarhumah mak saya guru udah 9 tahun nggak balik-balik. Almarhumah Ibu Hajat Rosina 100 hari nggak pulang-pulang. Ya, tuh. Makanya mumpung masih Allah kasih kesempatan hidup, yang belum pernah sembahyang, mau kapan? Ada dialog Pak. Ini mah bukan ceramah ya, Guru ya. Subhanallah, nyambung silaturahim kita nih. Ada dialog antara Nabi Yakub dengan malaikat Israel. Bapak kenal malaikat Israel? Nama kenal. Hah? Kenal? Kenal. Tahu kali dari Ustaz Soleh ngasih tahu di pengajian. Ini dialog ini tertulis dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Jadi Mukasyafatul Qulub itu Imam Ghazali juga, kan kitabnya banyak tuh Imam Ghazali. Ada Bidayatul Hidayah, ada Ayyuhal Walad, ada yang populer tuh Ihya ya. Nah ini ada namanya kitab Mukasyafatul Qulub di Babul Khawf, di bab tentang takut. Ada dialog antara Nabi Yakub dengan malaikat Israel. Wa kana Yaqubu muakhiyan limalakil maut. Bahwasanya ada ini Nabi Yakub muakhiyan. Muakhiyan itu akrab. Orang kalau akrab kan jalannya sama bestinya begini, dirangkul, ya kan pundaknya begini, itu namanya akrab, menunjukkan bahwa dia dekat sama dia. Nah ini Nabi Yakub sangat akrab dengan malaikat Israel, tapi Nabi Yakub nggak tengil lagunya. Ini kalau yang datang hari malam ini nih, ada yang dekat sama malaikat Israel, saya udah bisa pasti ini lagunya tengil pasti dia. Itu bocah lagunya tengil, temannya Israel cekek mampus. Nggak tengil. Nah, singkat cerita, ini malaikat Israel datang menghampiri Nabi Yakub, nggak ngasih tahu lagi. Bapak punya teman sedekat apapun, kalau dia datang, minimal nggak WA kita nih, kaget kita. Tumben lu kan WA dulu. Kalau WA dulu maka lu kepotongin ntar entok. Tahu entok? Bukan bebek, entok mah. Iya, jadi saudaranya. Nah ini malaikat Israel datang menjumpai Nabi Yakub, nggak ngasih kabar lagi. Ya Nabi Yakub kaget dong, sebab yang datang Israel Pak. Tugasnya ngapain dia? Nyawa masalahnya ini. Maka kata Nabi Yakub, azairan jikta amlikop dirohi. Malaikat Israel, apakah kedatangan kamu
hanya sekedar mengunjungi saya, ataukah kedatangan kamu liqabdi ruhi, pengen ngambil nyawa saya? Kata malaikat Israel, tenang wahai Nabi Yakub, kuntu zairan, saya datang hanya sekedar mengunjungi kamu. Baru tuh Nabi Yakub artinya adem, Pak. Ya, nah kita punya dekat teman nih, datang nggak ngasih tahu, kaget Pak kita, ya nggak? Lah ini kan masalahnya yang datang Israel, Pak, bukan main-main ini. Baru tuh Nabi Yakub artinya adem, mungkin dalam hati ini, gue kata menyebutnya apa gitu. Nah, karena Nabi Yakub dengan malaikat Israel sangat dekat, apa kata Nabi Yakub? Wahai malaikat Israel, ada apa? Boleh nggak saya, ini as'aluka hajatan, saya boleh nggak minta kepada kamu satu permintaan? Apa sih yang kamu mau minta wahai Nabi Allah Yakub alaihi salam? Antu'allimani idza dana ajali. Tolong kamu kasih tahu saya kalau emang ajal saya udah deket. Nih enak nih kalau gini nih. Ya enggak? Saya juga kalau dikasih tahu sama malaikat Israel besok mau mati, saya gak pulang lagi dari sini. Saya mampir aja ke Musola Al-Huda. Saya zikir, saya ngapain deh enggak? Paling dicariin saya sama orang sono. Kasih tahu di musola, kasih tahu lah kan nggak pulang apa, bini udah celentang bayar, bodoh amat mau celentangin, apa kayak kita mau mati besok. Bini udah celentang tuh mah kita kagak gayain lagi ya nggak? Celentang tahu nggak celentang? Makanya saya suka kasih tahu ibu-ibu di Darul Kala nih, Bu, kau laki ngomel, ibu jangan nimbali. Ya tapi kita kesel juga, ntar emang yang bisa ngomel dia dong begitu kata bini. Jangan. Mungkin laki capek, kerjaannya lagi numpuk atau lagi banyak masalah. Nah terus gimana tak? Kita juga kesel. Ibu celentang, laki nggak jadi ngomel. Jangan dakom disepak sama laki lu. Jangan dakom tendang sama laki lu. Celentang. Saya yakin sepanjang apapun kumis lakinya nggak berani kalau ngeliat bini udah celentang. Nah bapak juga begitu. Nih kan dikasih tahu bini lu nih. Nah kita juga begitu orang laki. Jadi mesti adil. Kalau bini ngomel jangan ditimpalin, karena mungkin dia capek. Dia makan bebenahannya dari mulai sampai mau tidur nggak habis-habis. Orang perempuan tuh bebenahannya nggak habis-habis dia mah. Pagi melek mata udah bebenahan. Bebenahan gak ada udahnya. Cuma saya bingung tuh rumahnya nggak pernah rapi. Padahal bebenahnya nggak ada udah. Ya kita juga jangan ditimpalin lah bini kalau lagi ngomel. Kalau bini ngomel, motor hidupin, boncengin bini ke toko emas Samudra. Ya Pak Ketua ya, boncengin ke toko emas Samudra bayaran lama. Sampai situ bini kita turunin, jangan ditinggalin duit Pak, kita tinggal pulang, biarin. Biar dia jalan netuk, biarin ya. Tuman, bawel banget di rumah. Pagi gacor, siang gacor, malam gacor. Lakinya udah gobios, emang dia mau niat tidur sama lakinya. Tadi mampir dulu di sate tuh, baru makan sate kambing. Emang dia niat mau tidur sama bininya, udah gobios Pak. Masya Allah, bininya gacor sampai lemas lagi, baik lakinya. Masya Allah. Makanya kan ada orang yang lakinya bawel, bininya adem. Kata bini, udah apa bang, malu bang mata tangga lu ngomel mulu. Itu lakinya bawel, bininya adem. Ada yang bininya bawel, lakinya adem. Kata lakinya, udah apanya lu, malu sama anak udah pada gede, pulang. Tuh, ada yang nimpalin maksudnya, ada yang adem. Ada yang lakinya bawel, bininya bawel. Makanya kalau kita ke rumahnya nggak pernah ada gelas. Percaya. Gelas nggak pernah ada, nih pintu nih kusennya nggak pernah ada kaca, dia pakai plastik dilakban. Ada yang keempat, lakinya adem, bininya adem. Ya Allah, kita kalau main ke rumah dia tuh sampai adem banget hawa, sampai masakannya adem. Kata tetangganya, lu mah hidup banget adem, sampai masakan lu adem. Itu bang, ya udah ya, ada kemalaman ini dah. Masya Allah. Tolong kamu kasih tahu saya kalau ajal saya sudah dekat. Apa kata malaikat Israel? Tenang itu mah. Inni ursilu ilaika rasulaini amsalasa. Wahai Nabi Yakub,
Nanti kalau ajal kamu udah dekat, saya bakal utus kepada kamu 2 utusan atau 3 utusan. Udah, tanda tangan tuh, pakai materai 10.000. Ya gua nggak tahu udah pokoknya bentuk dulu mah ada kesepakatan lah. Nah singkat cerita, ini Israel datang lagi menjumpai Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub kaget. Ditanya lagi nih malaikat Israel, "Azairan jita amlikum di rohi?" Wahai malaikat, apakah kedatangan kamu yang kedua hanya sekedar mengunjungi saya, atau datangnya kamu pengen nyabut nyawa saya? Apa kata malaikat Israel? Saya datang hari ini liqab di rohika, pengen ngambil nyawa kamu. Nabi Yakub instruksi. Jadi instruksi udah dijadikan dari zaman dulu. Dulu kata Nabi Yakub. Jadi instruksi itu udah dari zaman dulu. Mana katanya? Mana? Nih. Insyaallah. Iya. Lah di kampungan saya sekarang mah RT Ustad, RW Pak Abdullah Ustad juga. Sekarang mah RT RW pada Ustad kan. Makanya kalau ada acara RT besoknya 2 Ustad juga. Dulu kan yang 2 Ustad doang, sama RT-nya Ustad jadi besoknya 2. Jadi RT sama Ustad juga jadi 2. Sampai mana tadi ngomong? Kata siapa ini? Kata siapa ini? Kata Nabi Yakub, lagi dialog sama malaikat Isa. Lu mau masa menang lawan Ustad? Lu mah mual menang lawan Ustad mah. Ustad mah gak, apa alasannya banyak aja mah. Dulu, lah kapan dulu perjanjiannya? Kalau ajal saya udah dekat, engkau pengen utusan. Kata malaikat Israel, saya sudah utus, cuman kamu mengabaikan. Nah, ini nasihat buat saya yang ngomong dan kita yang hadir. Kalau almarhumah gak usah kita ngomong. Sebab apa yang sudah kembali kepada Allah sudah baik. Apalagi yang datang malam ini doain banyaknya kan. Ini almarhumah lagi kongkok di alam kuburnya Pak. Kata almarhumah ini, "Pok, sini Pok, ya Allah. Itu kan anak kita tuh yang namanya Ustaz Haji Ali Akram itu ngadain 100 hari. Itu yang ceramah yang ngajar di Darul Falah. Yang nenek-nenek pada depan buat suewat. Si Babe ngomong sama gua, kata nih Ustaz kesukaan nenek-nenek. Lagi pada kongkok ini, termasuk almarhumah emak saya. Lagi pada kongkok, pokok tuh kan yang ceramah anak kita nomor 4 yang besan orang Jogja, begitu kata almarhumah. Ya bodo amat, lu mau percaya silakan, enggak, gua udah kasih tahu lu. Ini nasihat buat saya yang ngomong dan kita yang hadir, bahwa kita nggak selamanya hidup di dunia Pak. Kita nggak selamanya sehat, kita nggak selamanya punya, ya. Apa kata malaikat Israel? Saya udah utus, cuman kau mengabaikan. Kata Nabi Yakub, coba buktikan utusannya. Yang pertama utusanku wahai Nabi Yakub, bayado syarika ba'da sawadi, telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kita hitam. Jangan nengok sebelah dong. Jangan pakai ditegesin Pak, kan saya jadi kaget. Pakai ditegesin di samping gua. Telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kita hitam. Ya Allah, ini yang datang malam ini ada nggak yang rambutnya pada beban ini? Kadang-kadang anaknya suka nggak mau nyabutin uban bapaknya. Tong, cabutin mau bapak. Bagaimana nyabutin Pak? Yang hitam aja Pak. Banyak yang putih, banyak hitam Pak. Kata anaknya. Itu makanya betul kata Mas'ud Siddiq. Rambut mulai beruban, badan semakin lemah. Aku menyadari esok atau nanti aku pasti kembali menghadap Ilahi. Telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kita hitam. Masya Allah. Saya kalau begini Pak, kayak 17 tahun. Cuman kalau peci saya buka kembang jambu banyak banget. Masya Allah. Yang kedua, wa dha'ufa badanika ba'da quwwati. Telah melemahnya badanmu setelah dulu badan kita kuat. Jujur dah. Udah berapa kali ganti posisi kaki kita waktu duduk sila ini? Tadi kanan saya perhatiin, ganti lagi kerek, dibalikin lagi yang kanan, dekotan puyeng, jeblonjoran.
Udah makan puyeng dia tidur, nggak apa-apa. Saya nggak pernah kesinggung ngaji ada yang tidur. Sebab ngaji tempat ini adalah raudhah min riyadil jannah. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu liwat taman sorga, merumputlah engkau. Karena taman identik dengan rumput. Artinya kalau ada majelis taklim mampir di situ. Ini taman sorga. Makanya kalau ada yang tidur nggak apa-apa, sebab dia sedang menikmati angin sorga. Sriwi, jangan dibangunin. Pesan saya, tolong jangan dibangunin. Kalau perlu sendalnya umpetin sendiri. Biarin tuman banget ngaji tidur mulu nanya. Elok itu mah. Orang makan pak lebih enak sendal hilang dua-duanya. Mobilnya sekali doang. Kalau sebelah doang malah sambil nenteng sebelah, malah sambil ngomel panjang jalan. Ya cuman gue pulang kalau nggak pakai sendal gak enak juga ya. Tuh, masya Allah, telah lemahnya badan kita. Lah kapan usia-usia begini mah kenikmatan dia mulai dikurangin sama Allah. Ya nggak? Daya ingat udah mulai kurang. Kemudian penglihatan udah mulai kurang. Dulu kalau waktu zaman muda siapa bae lewat jauh banget kelihatan kan ngaji kemana lagi ayam-ayaman bae laki begini. Sekarang mah udah depan mata kita belum bisa kenalin kalau dia belum ngomong. Begitu dia ngomong kok kata siapa? Tahu mata gue dekat banget belum bisa jelas ini melihat. Ini usia-usia begini daya ingat udah mulai berkurang. Ada tetangga saya kondangan perginya berdua, bininya pulangnya ketinggalan. Lah kamu usia-usia begini nyimpen kunci motor lupa. Baca Quran, bisa pakai kacamata di sini bini diomelin. Satu yang daya ingat kita masih kuat nyimpen duit itu aja. Kalau nyimpen duit mau nggak ada lupanya. Telah melemahnya badan kita. Setelah dulu badan kita kuat. Yang terakhir, wal hina ajismika ba'da istiqomati. Telah membungkuknya badanmu setelah dulu badan kita tekan. Makanya kalau begini mah nggak kelihatan tua. Di mana kelihatan tuanya? Nanti bangun dari duduk. Aku mau liatin bangunnya. Kalau pantat duluan ya. Kalau bangun duluan, terpantat duluan. Saya pesan malam ini jangan kebanyakan lagu. Sebab duduknya udah pantatnya dulu gimana? Ada yang mau bangun sebelahnya nggak boleh bangun. Buat apa nih? Lah membungkuknya badan. Di mana lagi kita ketahuan tuanya? Habis bangun dari sujud untuk rakaat selanjutnya. Allahu Akbar. Ini mulai udah nggak lempeng. Kapan kita mau gabung sembahyang? Kapan kita mau gabung di majelis taklim? Masya Allah. Mudah-mudahan dengan acara peringatan 100 hari orang tua kita almarhumah Ibu Hajah Tursina, mudah-mudahan ini satu nasihat buat kita. Kalau malam hari ini kita kumpul di kediaman guru kita Ustaz Haji Ali Ahkam, jangan-jangan besok malam tahlil pindah di rumah kita. Sebab al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya ngagetin. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat, ya. Begitu pulang perebutan kuenya paling banyak, sang mati nggak pakai sakit. Tapi kita tanya, Mbak Balu sakit apa? Kagak sakit. Lah kapan semalam berebutan kue sama gua? Gak apa-apa. Pulang ngaji minta krokin. Oh kata tetangganya angin duduk itu mah Mbak Balu. Coba yang angin duduk matiin orang, bagaimana anginnya ayam-ayaman. Berapa banyak orang sehat mati gak pakai sakit. Wa kam min alilin asahinadah. Berapa banyak orang yang sakit hidup nggak mati. Ya kan? Anaknya udah pada berkelahi jagain babanya. Emang belum mau kita mau kata apa? Ya, ini kayaknya bapak lu udah pegangan ini lah. Allah belum mau pak, kita mau kata apa? Ya kan? Ada ustadz datang. Emang udah pada ikhlas ini ngeliat babanya begini ya? Gimana guru? Ini kalau begini ngeliat babak kesian. Saya meminta yang terbaik aja. Kalau udah pada ikhlas ambil kertas sama spidol. Diambilin tuh kertas sama spidol, ditulis lafaz Allah. Ditempelin di jidahnya pekara kagak mati-mati no tetangga saya. Belum mau. Kalau udah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la kurang lebih ya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.